Yang paling lucu apa? Saya disidang oleh beberapa orang secara tertutup. Kamu kenapa buka kajian berat-berat? Saya tanya, berat kenapa Kiai? Saya panggillah murid saya itu yang paling awam. Kamu sini. Kamu ngerti nggak kajian saya itu apa? Oh, ngerti banget Bu ya. Berarti kita lanjut nih ngaji. Kata Kiai Syanu berat. Kok ada berat-berat, itu berat mungkin dia aja yang iri sama Buya katanya. Wah, ente mau ngadu-adu aneh mau Buya sama ulama, mau Ustadz nih. Baik, Imam Ghazali mengikuti langkah dari Imam Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki punya kitab judulnya Qutul Qulub, makanan hati. Imam Ghazali kembangkan dalam kitab judulnya Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau berdua? Ulama itu sudah mengalami kemerosotan makna. Dulu yang disebut ulama, fuqaha, siapapun yang kenal Allah, orang yang kenal hukum-hukum Allah, orang yang kenal sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sudah nggak sempat ngurusin kolbu orang, dia ngurusin kolbunya. Tapi belakangan kata fuqaha, kata ulama merosot. Ulama itu, kenapa kamu ingin jadi ulama? Karena jadi ulama nanti bisa jadi qadhi. Kalau sekarang orang kalau pengen jadi ustadz, pengen jadi youtuber, ya, pengen masyhur di YouTube. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya tidak punya channel YouTube satupun. Ya, saya nggak punya satupun channel YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu orang-orang aja yang buat. Itu murid-murid jamaah, kawan. Maka saya tidak pernah larang orang meliput kajian saya. Karena kita nggak ada kajian kita yang aneh. Kecuali saya mengajarkan yang aneh-aneh. Tapi ada orang yang menganggap itu aneh, ya nggak apa-apa. Yang justru menganggap itu aneh, teman-teman kita sebagian kecil yang kata dirinya dia juga ustadz, dia mursyid gitu. Tapi mursyid yang lain aman, jamaah mana-mana. Yang paling lucu apa? Saya disidang oleh beberapa orang secara tertutup. Kamu kenapa buka kajian berat-berat? Saya tanya, berat kenapa Kiai? Saya panggillah murid saya itu yang paling awam. Kamu sini. Kamu ngerti nggak kajian saya itu apa? Oh, ngerti banget Bu ya. Berarti kita lanjut nih ngaji. Kata Kiai Syanu berat. Kok ada berat-berat, itu berat mungkin dia aja yang iri sama Buya katanya. Wah, ente mau ngadu-adu aneh mau Buya sama ulama, mau Ustadz nih. Ya, jadi kita ada ulama-ulama memang sebagian menganggap kajian-kajian tertentu itu ada kelas-kelasnya. Ya. Tapi itu kan zaman dulu. Ilmu ini sekarang udah banyak dibagi di YouTube. Ilmu-ilmu kebatinan. Apabila kita tidak buka kebatinan yang juga pernah dibuka baginda Rasulullah SAW, nanti orang mengira dia sudah masuk ke alam rohani, ternyata halu. Maka kita wajib buka bagian yang ini. Ya, tetap saja nanti harus ada pembimbingnya. Lalu kenapa ada ulama membunuh karakter ulama? Kata Imam Ghazali, karena ulama itu bukan seperti ulama yang disebut Nabi atau Quran. Ulama yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, itu nggak mungkin dia sibuk dengan aib temennya. Saya nih mau nasihatin Ustadz Karnali, nggak mungkin di hadapan dia. Nggak mungkin juga mau mempermalukan dia di luar. Ulama itu pasti takut bergunjing. Ulama itu pasti takut jelek-jelekin orang lain. Itu yang ulama hakiki. Karena dia takut satu huruf yang dia tulis di media sosialnya, satu kalam yang dikalamkan dalam taklim-taklimnya, itu dihisap. Ya. Kan tintanya ulama lebih berat daripada syuhada. Sama status yang ditulis-tulis oleh kiai ustadz. Jika itu isinya provokasi, kebencian, itu lebih berat daripada mujahid-mujahid. Kalau mujahid dosa, orang awam dosa, beda loh dengan ulama. Coba Bapak Ibu jelekin temen, beda lah kalau kiai jelekin temennya. Kalau kiai jelekin temennya, pasti ada pengikut dia, pasti ada nggak ngikut dia. Sesat-sesatnya kata orangnya Ahmad Mirzagul, Ahmadiyah, ada pengikutnya nggak? Ada. Ngaku Nabi,
Ada pengikutnya. Ahmad Musaddiq, nabinya Betawi. Nabi ke-26 tuh Pak Mehmet tuh. Orang Cirebon belumnya nabi ya. Itu ada pengikutnya nggak? Ada pengikutnya, apalagi kiai. Jamaah itu nggak semuanya kolbunya terdidik. Ada yang dia masih bawa karakter-karakter beringas, maka dia senang kiainya kalau marah-marah. Ini baru kiai gua nih. Tapi kalau dia sudah dididik, udah lembut, baru dia bingung kalau kiainya masih keras. Ya, paham maksudnya? Jadi kenapa ada orang iri ingin menghancurkan karakter orang lain? Karena dia menganggap orang itu mengganggu lapaknya dia. Hati-hati. Benar gak? Lapaknya kiai apa? Mohon maaf, ini bahasa kasar aja. Lapaknya kiai apa? Pengajian jamaahnya. Betul gak? Kalau si kiai menjadikan itu sebagai tujuan dia, ya, udah capek-capek buat channel YouTube, ya kan, udah pakai sosial media canggih, bukan main, yang hadir cuma berapa orang viewernya. Ya kenapa? Karena dia ingin mengangkat dirinya. Sedangkan Allah hanya mengangkat sir Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah iri sama orang yang masyhur. Karena orang yang masyhur tidaklah dia masyhur dengan dirinya, tapi dia masyhur karena dimasyhurkan Allah. Asbab di dalam dirinya ada sir Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut di hadis tadi, fadli, ya, al fadlul alim alal abid ka fadli ala sairikum. Keutamaanku, kemasyhuranku, ya, itu diturunkan kepada orang alim. Inilah kelebihan orang alim melebihi orang-orang biasa. Oh, saya kan juga bertorikot, Ustaz. Kamu baru diajarkan ibadah torikot, belum ilmu torikoh. Jadi kenapa ada torikoh yang masyhur, ada torikoh yang nggak masyhur? Karena mursyidnya, ada mursyid ahli ibadah, ada mursyid ahli ilmu, itu beda. Ilmu di sini tidak hanya ilmu kuliah atau pesantren, tapi ilmu yang Allah titipkan dalam kalbunya. Meskipun dia nggak nyantri, meskipun dia nggak kuliah, tapi jika Allah titipkan satu sir di kalbunya, pasti Allah angkat dia. Coba lihat di Indonesia, siapa nggak kenal Abah Anom? Dia kuliah di Mesir. Apakah beliau kuliah di Yaman, ngaji di Yaman? Enggak. Orang produk lokal. Pengikutnya melebihi masyayikh-masyayikh yang ngaji di Arab. Kok bisa? Karena di kolbunya ada sir Nabi yang diutus di Arab. Jadi kita nggak perlu mengarabisasi kajian kita, ya. Ini saya pakai gamis ini bukan lagi pengen Arab-Arab. Tadi mau pakai, biasanya gue pakai sarung, gue pakai gamis. Tapi eman udah beli selusin kemarin. Di Mekah bingung mau beli apa ya, beli aja selusin. Ya nggak dipakai kan eman, tetap aja dalamnya sarung. Dalamnya Nusantara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu perempuan irinya mah siapa? Perempuan. Istri irinya mah istri-istri. Ya. Kiai irinya mah kiai. Coba Ustadz, mohon maaf Ustadz, ada jadwal ceramah di Masjid At-Tin 3, dikurangi sisa 2, nyesek loh. Nyesek kalau kolbunya nggak ada cahaya. Kalau kolbunya nggak ada cahaya. Tapi kalau kolbunya bercahaya, apa kata beliau? Alhamdulillah, tugasku berkurang. Pasti begitu. Walaupun awalnya kaget. Kaget juga ya. Capek-capek posting kajian ya. Share kajian sendiri, posting sendiri, share sendiri, rekam sendiri. Ya kenapa Allah tidak angkat? Karena kamu ingin terkenal, ingin ambil batin zahirnya Allah, tapi tidak ambil sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nggak enak kok Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang dimasyhurkan tuh nggak selalu enak, ya. Nggak bisa makan warteg, udah nggak bisa apa, nggak bisa. Lagi mau nyuap, minta foto, nggak seru banget tuh begitu kan? Kan jelek kalau kita lagi makan di foto, ya.
Tapi ya begitu orang muhibbin nggak ada cerita. Muhibbin itu syaghalahul hub, orang yang sudah disibukkan rasa cinta, adabnya hilang. Yang dicintai mesti dia paham apa adab dia. Orang nggak mencintai engkau karena engkau, tapi karena dalam dirimu ada sir Nabi Muhammad SAW. Maka guru itu dicintai oleh muridnya karena dia mewarisi nur Nabi Muhammad SAW. Jadi guru-guru yang masyhur, kiai-kiai yang Allah masyhur, nggak usah GR, biasa aja. Jadi orang biasa aja, nggak usah juga kemudian takut copot kopiah, takut nggak disebut kiai, biasa aja, ya santai aja hidup. Rasulullah itu relax. Siapa yang nggak kenal Rasulullah? Jangankan orang, itu pohon aja nyapa beliau, minta kalau ada sekarang foto selfie, itu pohon minta foto selfie tuh. Rasulullah jalan, pohon langsung diluk, baca salam, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Batu dilewatin ngucapin salam, pasir-pasir bergetar, ikan nyapa Rasulullah. Jadi jangankan orang, hewan, binatang, tumbuhan minta selfie dengan Rasulullah SAW. Kita ini belum seberapa. Jadi beliau itulah yang betul-betul disebut artis langit dan bumi. Yang betul-betul viral itu Rasulullah. Maka tidak adalah kemasyhuran viral di muka bumi ini kecuali dia dapat satu percikan Rasulullah SAW. Hatta artis-artis, mungkin karena indah wajahnya, itu kan dari wajahnya Rasulullah SAW. Suaranya bagus, itu kan dari nur suaranya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, itu Yusuf, masih ingat riwayat ini? Jamal Yusuf nisfu jamali. Indahnya Yusuf, gagahnya Yusuf, tampannya Yusuf itu baru separuh dari keindahanku. Jadi keindahan Rasulullah diberikan kepadanya separuh. Gimana kira-kira? Ya, gantengan Ustaz Karnali pak saya. Ya, menurut istrinya ya Ustaz Karnali ya kan gitu. Itu gantengnya dari mana? Percikan 0,0000 sekian dari Rasulullah SAW. Maka kalau Bapak Ibu lahir anaknya cantik atau kitanya diberi wajah yang bagus, kita kagum ke wajah ini atau berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi nggak ada di tubuh ini kecuali warisan-warisan dari nur beliau, sir beliau, semuanya. Ya, hatta Nabi Yusuf lahir lebih dulu Nabi Yusuf, tapi indahnya indah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam lebih dulu lahir, lebih dulu diciptakan, tapi ilmu Nabi Adam itu ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini pesan untuk diri saya sendiri dan siapapun yang berdakwah, ya, yang dimasyhurkan ataupun yang tidak dimasyhurkan Allah Subhanahu